Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nashaikhul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan mensyarah kitab Munabbihat ala Istidadi Yaumil Mi'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan tak lupa kita mendoakan kepada orang tua kita, masyayikh kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin seluruhnya, baik yang sudah wafat mendahului kita, semoga Allah ampuni segala kesalahan mereka dan tempatkan mereka di nikmat kubur dan nikmat surga kelak, dan juga memberikan kesehatan kepada mereka yang masih hidup dan keberkahan umur serta keberkahan hidupnya. Melanjutkan pembahasan yang berikutnya dari pertemuan yang sebelumnya, diriwayatkan dari Hamid Al-Laqaf rahimahullah ta'ala. An Hamid Al-Laqaf annahu atahu rajulun faqala lahu ausini. Pernah datang kepada Hamid Al-Laqaf seorang lelaki. Kemudian ia berkata kepada Hamid, berikan aku wasiat. Faqala, maka Hamid mengatakan, ij'al lidinika gilafan ka gilafil mushaf. Jadikan agamamu seperti sampul, ya, sebagaimana sampul mushaf, ya. Qila lahu ma gilafuddin, ya. Lalu dia bertanya lagi, ya, apa itu sampul dari agama? Qala lahu tarkul kalami ila ma la budda minhu wa tarku dunya ila ma la budda minhu wa tarkul mukhalatati nas ila ma la budda minhu. Ada 3 amalan yang termasuk gilaf, yang termasuk sampul dari agama. Dikatakan sampul agama seperti sampul mushaf. Kenapa? Karena mushaf itu ialah sesuatu yang harus terhindar dari najis. Bahkan seseorang, ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Quran kecuali harus dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Agar terhindar dari terkena kotoran, terkena najis, ya, maka setiap Al-Quran mushaf itu ada sampulnya. Ini sampul yang melindungi dari kotoran. Begitu juga agama seseorang itu bisa terlindungi, ya, muruahnya, agamanya bisa terlindungi dengan cara mengamalkan 3 amalan. Dan Hamid Al-Laqaf memberikan nasihat kepada laki-laki ini agar mengamalkannya. Yang pertama ialah tarkul kalami ila ma la budda minhu. Meninggalkan kalam, meninggalkan perkataan, ya, kecuali kalau diperlukan. Ya. Meninggalkan kalam, meninggalkan banyak berbicara, kecuali memang sangat dibutuhkan untuk berbicara. Ya. Ini sebagai apa? Pengingat kepada kita agar hati-hati, ya, dalam berucap, karena setiap ucapan, ya, karena setiap ucapan itu ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ya. Bahkan seseorang yang menjaga lisannya ini akan berkaitan erat dengan keimanannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang khairan, sesuatu yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya dia diam. Maka seseorang ketika mengingat Allah, mengingat hari akhir, maka dia tidak akan bermudahan
untuk mengeluarkan perkataan melainkan perkataan yang itu bernilai pahala atau minimalnya tidak mengandung dosa. Ya. Sampai kita baca perkataan Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Makna tarkul kalam illa ma la budda minhu, artinya ialah ma la yahsulu al-maqsud min umuri dunya illa bihi. Ya. Maksudnya ialah sesuatu yang tidaklah ya ma la yahsulu al-maqsud, sesuatu yang tujuan itu dengan kalamnya itu bisa terwujud dari perkara dunia ini kecuali harus berkata. Maka silakan dia berkata, ya. Karena di dunia ini kita perlu untuk mengeluarkan perkataan juga untuk berinteraksi, untuk melakukan kebaikan, untuk mencari pahala, ya. Kalam itu ada beberapa maksud. Kalam secara dohirnya ialah kalam ibadah. Ada yang kalam sifatnya mubah tapi digunakan untuk yang baik sehingga dinilai sebagai kebaikan. Secara kalam yang dohir, secara dohirnya kalam itu ibadah ialah semisal seseorang membaca Al-Quran, ya, maka kita semangat membaca Al-Quran, ya, sebagai saya pribadi juga sebagai pengingat, ya, karena apa? Membaca Al-Quran setiap hurufnya itu adalah kebaikan dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu huruf, lam huruf, dan mim itu huruf, ya. Atau seseorang mengajarkan ilmu agama, mengajari Al-Quran kepada anak-anak, kepada tetangga, mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, atau seseorang menyampaikan khutbah, seseorang membacakan kitab akidah yang mengisi pengajian, atau sekedar mengajak tetangga untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini secara zat dohirnya ialah sesuatu yang mengandung ibadah, ya. Ya. Yang saya maksud dohir itu ialah, pembatasannya hanya sekedar baca Al-Quran ataupun dzikir, ya. Adapun contoh yang kedua itu ialah yang sifatnya secara dia perkataan biasa akan tetapi ditujukan kebaikan, maka dinilai kebaikan. Seperti seseorang tadi, seseorang mengajak tetangganya untuk pergi ke masjid, ya. Atau seseorang membaca hadis Nabi, menjelaskan hadis Nabi, ya, mengajarkan ilmu agama. Ini termasuk apa? Juga perkataan yang baik. Berbeda dengan membaca ayat Al-Quran, itu dinilai kebaikan, ya, secara mutlak. Berbeda dengan membaca hadis, itu tidak ada pahala secara mutlak, akan tetapi mendapatkan pahala dari sisi yang lain, bukan karena huruf per hurufnya. Berbeda dengan Al-Quran, ya. Juga hendaknya seseorang menjaga dari bahaya lisan, karena apa? Ya, seseorang dengan dosa lisan itu dilemparkan, disebutkan dalam hadis itu apa? Dilemparkan ke jurang api neraka sejauh antara barat dan timur, ya. Akhirnya dia dilemparkan sejauh-jauhnya ke neraka, na'udzubillah, ya. Diseret ke dasar neraka dikarenakan apa? Hasu'idu al-sinatahum, ya. Hasu'idu al-sinatihim, dikarenakan panenan-panenan apa yang pernah diucapkan dari lisannya. Juga Nabi mengatakan ada dua organ, dua bagian tubuh manusia yang banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka, ya. Al-famu wal farj, ya. Yang pertama ialah lisan, mulut, ya. Yang kedua ialah karena farj, karena kemaluan, ya. Yang pertama tadi ialah karena fam, yakni karena tidak bisa menjaga lisannya. Kata Nabi, ini sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Juga disebutkan juga dalam hadis, walau alam saya belum mengecek apakah ini hadis atau tidak, perkataan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu, semakin orang itu banyak bicaranya, maka akan semakin banyak kesalahannya. Juga dalam hadis Nabi disebutkan cukup seseorang dikatakan pendusta,
Cukup seseorang itu dikatakan pendusta ketika apa? Ketika dia mengucapkan apa yang ia dengar. Ya. Cukup seseorang dianggap pendusta ketika apa? Ketika menyampaikan semua apa yang ia dengar tanpa meng-cross check maksudnya. Maka ini penting, kita harus hendaknya diam kalau tidak ada maslahat untuk berbicara, dan hendaknya seseorang ketika sebelum bicara itu difikirkan apakah nanti efeknya mengandung dosa ataupun malah ada pahala atau malah mengandung dosa. Ya. Berkata Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, berkata atau disebutkan dalam riwayat Luqman al-Hakim. Beliau Nabi Sulaiman mengatakan, idza kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min dahabin. Ya. Jikalau kalam, perkataan seseorang itu diibaratkan merupakan fiddah, merupakan perak, ya, maka diamnya seseorang itu merupakan termasuk dari emas. Kalau bicara sesuatu kebaikan itu teranggap nilainya seperti perak, maka diamnya seseorang itu dinilai sebagai emas. Ya, maka kita pernah mendapatkan perkataan peribahasa diam itu emas. Ya, diam itu emas. Wal makna idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddah husnan kana as-sukutu 'ani syarri kadhahab fil husni. Ya. Maknanya ialah jika kalam, perkataan itu merupakan pada hal-hal yang baik, maka itu seperti perak, ya. Ya, perkataan yang baik. Dan apabila diamnya seseorang, diam artinya dia menahan dari melakukan perkataan yang diharamkan, ghibah, namimah, dusta, ujaran kebencian, ya, semakin banyak sekarang, ya. Di zaman ini orang bisa mudahnya mencaci manusia yang lain, mencela yang lain, ya, karena hasad, karena faktor-faktor yang lain tidak suka, ya. Dia sampaikan ke Facebook, ke Twitter, ke YouTube, ya. Banyak media-media yang lebih banyak dibandingkan zaman dulu, ya. 10 tahun, 20 tahun yang lalu belum ada namanya Facebook, ya, ataupun Twitter, ya. Sekarang lebih mudah orang mengakses dan lebih mudah untuk melakukan dosa, ya. Akan tetapi seseorang juga tidak boleh pada kondisi yang ketiga, yakni as-sakitu fil haqqi, ya. Yakni seseorang diam dari mengatakan kebenaran. Artinya dia tidak menyampaikan kebenaran, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dia tahu ada kemungkaran di hadapannya, tapi dia tidak mengingkari. Padahal dia di posisi punya power, ya, punya kekuatan, punya kemampuan istita'ah, akan tapi dia tidak mengingkari, ya, baik dengan lisannya, ya. Maka kata Syekh Nawawi, orang yang diam dari kebenaran, ya, baik yang sifatnya dia menyampaikan al-haq atau nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, maka orang seperti ini ialah seperti halnya tidak beda dengan orang yang membicarakan kebatilan, ya. Maka mari kita jaga nikmat lisan ini, ya, sebagai bentuk kesyukuran kita. Bagaimana caranya? Menggunakan lisan ini pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke wasiat yang kedua, tarku dunya ila ma la budda minhu, yakni meninggalkan dunia kecuali apa yang dibutuhkan saja. Kecuali apa yang dibutuhkan saja. Maka ini sebagai nasihat, ya, bagi kita agar seseorang hendaknya tidak terlalu bersedih ketika Allah takdirkan dirinya sebagai seorang yang fakir, orang yang miskin. Kenapa? Tidak masalah kita miskin ataupun fakir. Yang penting ialah kita menjadi orang yang bersabar dengan kemiskinan kita dan menjadi orang yang tetap istiqomah beribadah, ya, meskipun kita di atas kemiskinan, ya. Akan tetapi kalau seorang muslim itu kaya, itu lebih baik karena
lebih bisa bermanfaat kepada umat, ya, karena bisa dengan hartanya dia bisa bersedekah, bisa membantu kemaslahatan umat. Diriwayatkan seseorang yang beriman, sama-sama beriman, akan tetapi dia miskin, fakir ketika di dunia, maka dia akan masuk surga lebih dahulu 500 tahun. Ya. Kenapa? Karena seseorang yang banyak hartanya, ini hisapnya banyak. Ya. Ini juga terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Lihat, sahabat yang mulia, yang banyak amalannya, ya, banyak kuat ibadahnya seperti Abdurrahman bin Auf, ini saja merasa sedih. Karena apa? Sedih karena terlalu banyak harta yang nanti dikhawatirkan akan membuat hisapnya nanti di akhirat lama. Padahal beliau ini orang yang dermawan. Ya. Bagaimana halnya seorang yang sekarang sudah banyak harta akan tapi tidak beriman, tidak pernah sedekah. Ya. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf sudah banyak sedekah akan tapi masih mengkhawatirkan keadaannya nanti di akhirat. Maka seseorang hendaknya terhadap dunia ini ialah mencari sekedarnya, mencari sewajarnya. Ya. Kalau dia sudah cukup dari dunia sehari ini, misal dia sudah mendapatkan, kalau orang kerjanya harian, ya, ada yang orang punya uang itu gajinya itu satu hari gajian, punya bayar. Ya, misal pekerja lepas di sawah, pekerja lepas di pasar itu satu hari dapat penghasilan. Ada karyawan pabrik mingguan setiap Sabtu. Ada karyawan di suatu kantor itu bulanan, ya. Maka ketika jatah itu sudah cukup, maka tidak usah menambah jam lembur. Dengan catatan masih ada ibadah-ibadah yang wajib ataupun sunnah yang harus dikejar. Ya. Anggap dia sudah cukup dengan nominal sekian, akan tetapi ya dia tidak bisa mengamalkan sunnah, ya. Atau sesuatu wajib, ya, tapi dia susah untuk menepati tepat waktu, misalnya dari sholat misal, ya. Maka hendaknya jangan dia menambah jam dunia, ya. Dia usahakan yang wajib dari ibadah ini dipenuhi dulu, ya. Kenapa? Karena dunia itu seperti air laut. Dunia itu seperti air laut, ya. Semakin ia minum air laut, semakin haus. Semakin ia kejar dunia, semakin dia haus, semakin kurang dari dunia ini. Ya. Dan hendaknya seseorang agar dia lebih bersyukur, sebagaimana hadis Nabi, ya. Ungduru ila ma fawqakum, ungduru ila ma asfala minkum wa la tangduru ila ma fawqakum. Atau kama qala. Ya. Lihatlah kalian orang dari sisi dunianya, kekayaannya, lihatlah yang lebih bawah. Ya. Lihatlah yang lebih bawah. Ya. Kita punya sepeda motor, kita lihat orang yang tidak punya sepeda motor. Dan kata Nabi, jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian level dunianya, level kekayaannya. Ya, kalau kita punya motor, jangan menoleh tetangga yang punya mobil atau punya sepeda motor mewah. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tasdiru nikmati alaikum. Au kama qala. Karena seseorang kalau bisa mempraktekkan dua hal ini tadi, dia akan bisa lebih menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekedar dia diberikan kesehatan, tidak sakit, ya. Dia melihat tetangganya terbaring di rumah sakit, bahkan na'udzubillah pernah suatu hari kecelakaan, kakinya patah hingga dia cacat secara permanen, tidak mampu berjalan normal. Maka dengan kesehatannya dia mampu berjalan, ya, maka dia syukuri, ya. Lalu yang ketiga, watarku mukhalatatin nas ila ma labudda minhu, dan meninggalkan bergaul, dan meninggalkan banyak bergaul dengan manusia kecuali memang dibutuhkan saja. Artinya berkumpul dengan manusia hanya jika perlu.
Wa huwa ma la yahsulu at-matlub ma la yuhsalu al-matlubu illa bihi. Artinya dia hanya sekedar untuk apa dari keperluan dia mencari muamalah dengan manusia. Seperlunya saja kalau butuh. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, rahimahullah ta'ala, kata beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Manusia yang pertama ialah rajulun la lisana lahu wa la qalba wa huwa al-asi al-gharru al-gobi. Seseorang laki-laki yang tidak punya lisan. Lisan di sini ialah tidak mampu berkata yang baik, tidak mampu memiliki kalam hikmah, dan juga tidak memiliki hati, yakni tidak memiliki hati yang bersih. Siapa ini? Dialah orang yang bermaksiat, orang yang suka menipu, orang yang bodoh dari ilmu agama. Fahdar an takuna minhum wala takum fihim fa innahum ahlul adab. Kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani, maka hati-hati kalian berkumpul. Jangan kalian menjadi bagian dari mereka dan jangan duduk bersama mereka. Karena sesungguhnya mereka ialah ahlul adab, calon penghuni neraka, kalau dalam keadaan mereka tidak tobat tanpa Allah berhidayah. Orang-orang seperti ini tidak punya kalam hikmah, lisannya jelek, hatinya jelek, maka kita hati-hati, ya, jangan berkumpul dengan mereka. Lalu orang yang kedua, rajulun lahu lisan bila qalbin fayantiqu bil hikmah wala ya'malu biha. Yad'u nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu fab'id minhu li alla yakhtafuka biladhi lisanihi fatahrukuka naru ma'asihi wa yaqtuluka nutnu qalbihi. Kondisi orang yang kedua ini juga sama jeleknya. Seorang laki-laki yang memiliki lisan, yakni memiliki lisan yang baik, perkataannya baik, dia punya hikmah, kalam hikmah, akan tetapi hatinya ini kotor. Orang pandai bicara masalah agama tapi hatinya kotor. Nasallahu salaman wal afiyah. Maka dia berbicara dengan hikmah akan tetapi tidak beramal. Ya. Orang pintar agama tapi menyelisihi apa yang dia ketahui dari ilmu agama. Ya, ini Allah murkai orang seperti ini. Ya. Kata Allah, apa kabura maktan indallahi ma la taf'alun. Ya. Kabura maktan indallahi ang taqulu ma la ta'lamun. Besar kemurkaan Allah terhadap orang yang kenapa? Yang engkau berkata, mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengamalkannya. Ini Allah murka. Besar, bahkan kabura. Allah besar murkanya kepada orang yang berkata tanpa amal. Ya. Sifatnya seperti apa? Dia menyeru manusia kepada Allah, yakni mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, akan tetapi dia sendiri malah lari dari Allah, yakni menjadi orang yang bermaksiat. Ya, na'udzubillah. Maka jauhi orang seperti ini, jauhi. Kenapa? Khawatir lisannya yang manis tadi menyambarmu, yakni mengandung syubhat, ya, mengandung syubhat. Dengan lisannya yang manis engkau tertipu, ya. Dan kemaksiatnya itu bisa membakar, ya, karena dia bukan orang ahli ibadah, dia ahli maksiat, walaupun pintar agama tapi ahli maksiat, ya. Karena nggak semua orang yang pintar agama itu semuanya jadi orang soleh, belum tentu. Bahkan orang yang pintar agama tapi tidak beramal, ini orang yang jahat, ya. Ya, hati-hati, bisa engkau terbakar dengan kemaksiatannya dan engkau bisa terbunuh dengan kebusukan hatinya.
Nah, ini perkataan yang perkataan yang bagus ya. Hati-hati, nanti kamu bisa terbakar dari api maksiat yang ia timbulkan, dan engkau bisa terbunuh dengan busuknya kebusukan hatinya. Ya. Ini orang yang kedua. Maka suruh menjauh ya. Lalu orang yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisan wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarrahu bi'uyubi nafsihi wa nawarra qalbahu wa arrafahu gawaili mukhalatati anas ila akhir. Kondisi orang yang ketiga ialah lelaki yang memiliki hati yang baik, akan tetapi tidak Allah berikan lisan hikmah. Ya, tidak Allah berikan lisan hikmah. Dia hatinya baik, yakni ahli ibadah. Sehingga orang yang ahli ibadah itu senantiasa hatinya disinari oleh cahaya Allah. Ya. Dia seorang yang beriman, yang Allah tutupi keimanannya, Allah tutupi dari pandangan manusia. Sehingga manusia ketika melihat orang ini terlihat biasa saja secara casing. Oh, ini biasa, bukan ustadz, bukan syekh, akan tetapi ibadahnya luar biasa. Dan ibadahnya ini tidak diketahui banyak manusia. Inilah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tutupi aib-aibnya. Ya, orang ini diberikan cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan ma'rifat, ya. Allah berikan ma'rifat kepada zat Allah. Orang ini paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya seperti itu. Ya. Maka orang seperti ini ialah termasuk wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah tutupi. Sengaja Allah tutupi, tidak ditampakkan di mata manusia. Fal khairu kullul khairi indahu fadunuka wa mukhalatatuhu wa khidmatuhu fayuhibbuka Allahu ta'ala. Maka kita disuruh terhadap orang ini, kita disuruh mendekat. Kita disuruh mendekat, kita disuruh bergaul dengan orang ini. Kenapa? Dengan kita ya bergaul dengan orang ini, ya berkhidmat dengan orang ini, maka Allah bisa mencintai kita. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Apabila kita mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah juga mencintai kita. Keberkahannya ada, keberkahannya selalu meliputi dia. Maka kita bisa tertular, terciprati dengan keberkahan. Ini wali Allah ya. Dan seperti ini ada, orang seperti ini ada. Mungkin dia tidak bisa bahasa Arab, ya. Membaca Al-Qur'annya ya biasa-biasa saja, ya. Akan tetapi dia punya amalan-amalan tertentu yang ia mampu menyembunyikan, ya, di hadapan manusia, sehingga keikhlasannya lebih terjaga. Ya. Lalu kondisi yang keempat ialah rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi wa huwal 'alim billah ta'ala wa ayatihi ila akhirih. Seorang laki-laki yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama plus dia mengamalkan ilmunya. Ini orang yang paling baik, ya. Belajar, mengajar, beramal. Ya. Dan dia ialah orang yang alim dari para ulama. Ya, alimun billah, berilmu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga makrifat kepada Allah Ta'ala. Takutnya kepada Allah Ta'ala melebihi takutnya manusia biasa. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah ialah dari kalangan hamba-hambaku yang mereka al-ulama, orang-orang yang berilmu. Dan dialah orang yang alim terhadap ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi. Maka Allah berikan kepada orang ini, ya, sesuatu cahaya, ya, di hatinya dikarenakan ilmunya tadi,
dan Allah berikan kelapangan ya pada dadanya, sehingga dadanya ini, hatinya ini bisa lebih mudah mendapatkan ilmu. Ya. Jadi kunci dari seseorang agar terbuka dadanya, agar bisa lebih menerima ilmu, syaratnya ialah dia belajar, mengajar, beramal. Maka Allah akan bukakan pintu dadanya, pintu hatinya untuk menerima al-ulumi, ilmu-ilmu. Kata Syekh Nawawi terhadap orang ini, fahdar antu khalifahu wa tujanibahu. Terhadap orang yang keempat ini, jangan sekali-kali engkau menyelisihinya. Jangan menyelisihi, jangan main-main, jangan berbuat urusan kepada dia. Jangan menyakitinya. Jangan menjauh, ya, jangan menjauh, ya, karena seseorang yang menjauh dari ulama ini akan lebih berpotensi menjadi orang sesat. Ya. Maka dekati orang-orang alim ulama itu, ya. Dan meninggalkannya, ya, jangan meninggalkannya, ya. Dan senantiasa kita kembali kepada nasihat-nasihatnya. Dengarkan ketika ia berbicara, karena bicaranya itu ialah nasihat, ya. Inilah sifat 4 orang yang diklasifikasikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. 4 orang ini, maka orang yang pertama dan orang yang kedua kita disuruh menjauh. Orang yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga ialah wali Allah, ahli ibadah, kita